Ini minggu yang ketiga kita ada di dalam topik mengembangkan potensi, memaksimalkan potensi. Dan ini adalah minggu yang terakhir di dalam topik itu. So be ready karena Tuhan mau melakukan hal yang baru dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan hari ini firman Tuhan ada di kitab Markus. Kita buka sama-sama. Di Matius pasal yang ke-25. Perumpamaan tentang talenta. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ke-30. Di minggu yang pertama tentang memaksimalkan dan mengembangkan potensi, saya mengajarkan tentang 5 roti 2 ikan supaya kita memulai dengan yang ada. Ya, potensi yang ada setiap orang dikasih Tuhan. Kemudian minggu yang kedua tentang pokok anggur yang benar. Bagaimana di dalam proses kita melihat keberhasilan, kita melihat kegagalan. Dan bagaimana kita meresponinya dengan attitude yang benar, itulah yang mempengaruhi. Bagaimana potensi kita itu bakal tetap bertumbuh, berkembang, bahkan jadi maksimal. Atau kalau kita tidak mau melewati proses itu, kita nggak mau dipotong, kita nggak mau dibersihkan. Bisa-bisa area yang berbuah, area yang bagus pun bisa menjadi kering. Untuk itu dengarkan yang pertama dan yang kedua, ini adalah yang ketiga. Perumpamaan tentang talenta. Matius pasal yang ke-25. Saya bacakan perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Sebentar saya berhenti di sana dulu. Kita lihat kembali ayat yang 14 dan 15. Tuhan Yesus seperti seorang tuan yang mempercayakan talenta. Mempercayakan kelebihan bakat potensi di dalam hidup kita. Selama kita di dunia ini, kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Karena suatu hari Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Atau sewaktu kita selesai di dunia ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Sendirian, tidak dengan siapa-siapa. Karena setiap orang dihakimi dengan perbuatannya sendiri. Apa yang telah dia lakukan dan dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Bapa di surga. Dan pada saat itu Tuhan akan tanya apa yang sudah dipercayakan, apa yang kita lakukan. Dan hamba-hamba ini di dalam perumpamaan ini diberikan talenta, diberikan uang. Dan setiap orang itu menurut kesanggupannya masing-masing. Ada hamba yang dikasih 5 talenta, ada hamba yang dikasih 2, ada hamba yang dikasih 1. Menurut kesanggupannya. You know, no one is given more or less than he could handle. Kenapa orang ini dikasih 5? Karena memang kesanggupannya adalah handle 5. Kesanggupannya 2, kesanggupannya 1. Dan Tuhan tahu kesanggupan Anda semua. Sehingga kita tidak bisa melihat orang lain kenapa diberikan ini dan aku tidak diberikan ini. Kenapa orang lain sudah ada di sana dan gua belum ada di sana. Everyone have their own portion and everyone have their own race in life. Punya jalan, punya perlombaan sendiri-sendiri. Jangan sampai kita masuk ke tracknya perlombaan orang lain. Karena kita nggak akan bisa menyelesaikan track orang lain. Kita sendiri punya tracknya kita sendiri. Jadi bukan tentang seberapa banyak kita diberikan, tapi seberapa baik kita di dalam mengelolanya. It's not about how much you have, but how well you use what you have. So again, I say, it's not about how much you have, but how well you use what you have. Dan itulah yang saya pengen bahas dan saya pengen ajarkan kepada anak muda
di minggu yang ketiga tentang potensi ini. Bukan tentang banyaknya, karena dari awal pun kita selalu memulai dengan yang ada. Kita memulai dengan 5 roti 2 ikan. Kita mengangkatnya dengan iman dalam perjalanan pun. Kepada siapa dipercayakan 5, kepada siapa dipercayakan 2, kepada siapa dipercayakan 1. Kelolalah dengan bertanggung jawab tanpa melihat perlombaan orang lain. Tanpa membandingkan musim hidup orang lain dan memaksakannya masuk di dalam perlombaanmu. Kamu punya perlombaan sendiri, kamu punya porsi dan Tuhan tahu kesanggupanmu. Kalau diberikan 1, setialah. Diberikan 2, setialah. Begitu juga kalau diberikan 5, setialah. Dibagi menurut kesanggupan masing-masing. Dan talenta-talenta ini itu memberikan sebuah similarity di luar daripada jumlahnya beda-beda. Tapi setiap orang dikasih resource. Sedikit banyaknya memang beda. Tapi setiap orang selalu dikasih modal. Enggak pernah kita itu enggak punya apa-apa itu enggak mungkin. Pasti kamu punya. Karena setiap orang paling enggak dasar dan basicnya setiap orang punya 24 jam. You agree with that? God is given everyone the same time a day. 24 hours. Not much, not less. Enggak lebih, enggak kurang. Itulah modal dan resource. Talenta diberikan 5, 2, 1. Tapi semuanya talenta dikasih. Kita semua dikasih waktu. Dan kita semua dikasih bakat, kelebihan, keunikan. Semua orang itu pasti ada. Saya tidak percaya kalau orang itu bilang, aku ini kalau dilihat-lihat dan tak pikir-pikir ya, kok saya gak punya kelebihan apa-apa ya. Saya coba ini gak berhasil. Saya coba ini dibandingkan orang lain, kok dia lebih bagus daripada apa yang saya lakukan. You know, probably the problem, masalahnya bukan kamu nggak punya keahlian. Tapi kamu belum mengasahnya. Keahlian itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dan kita mengasahnya untuk menjadi lebih baik. Dan meruncing dan menjadi lebih tajam di area kehidupan kita. We are given this resource. So invest wisely and be responsible. Katakan sama-sama invest wisely. Biarlah kita invest dengan bijaksana. Dan kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah kita lihat hamba yang dikasih 5 talenta ini apa yang dia lakukan. Segera hamba itu menerima 5 talenta yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Dia menjalankannya, kemudian dia beroleh laba 5 talenta. Dia multiplikasikan, dia mengembangkan sampai ada hasilnya. Setiap kita di minggu yang kedua, saya berbicara tentang prosesnya. Saya berbicara tentang attitude kita waktu menghadapi proses sampai menerima sebuah result. Nah sekarang ini berbicara hamba ini sudah punya result. Dia menghasilkan 5 talenta. Saudara kalau Anda mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sampai akhir. Jangan memulai ini itu pegang banyak hal tapi tidak ada satu yang fokus. Ada orang yang sangat sangat bersyukurlah kalau kamu tuh punya multi talented. Kamu punya banyak bakat, punya ide-ide yang cemerlang. Tapi berhati-hatilah. Karena kadang kalau orang yang banyak ide dan kreatif, itu cenderung memulainya berapi-api tapi di tengah-tengah itu apinya berkurang dan kemudian ditinggal. Digeletain begitu aja. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Itu juga akan dituntut pertanggungjawabannya. Mana hasilnya? Talenta yang Tuhan percayakan 5K2 itu kalau sampai tidak ada hasil berarti kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
Jika kita punya banyak bakat, kita punya banyak ide. Anak muda, stick with your plan. Yes, open with changes, tapi stick with your plan. Karena dari awal Anda membuat plan, itu kan ada goalnya kan. Kan ada hasil yang Anda harapkan. Jadi biarlah hasil itu harus menjadi sebuah realita yang dihasilkan dari setiap kerja kerasmu. Jangan putus di tengah jalan. Jangan ditinggal di tengah jalan, terus mulai lagi yang baru. Ini enggak selesai areanya, mulai lagi yang baru. Sehingga coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Enggak ada yang benar-benar menjadi sebuah fokus yang dikerjakan. Kadang saya lihat anak muda yang potensinya bagus. Dia seorang yang bisa desain. Baju yang dia desain bagus banget. Karena keterampilan tangannya. Dia juga bisa make up orang dengan bagus. Dan di satu sisi dia kerajinan tangannya juga bisa buat street corner dengan sangat bagus. Dan di satu sisi dia juga bisa mengkonsep acara dengan bagus. Wow, overwhelmed. Wah, gua ini bisa desain, gua ini punya taste, gua bisa bikin konsep dekor, gua bisa make up. Terus kemudian itu semua pakai mood. Ya udah, lihat. Kalau misalnya gue lagi nggak mood make upin orang, gue nggak akan terima job itu. Gue lagi mood dekor, gue cuma mau dekor doang. Guys, if you just play along with your mood dan tidak ada kesudahan dan result yang Anda targetkan, maka suatu hari orang yang melompat dan tidak fokus dari kesana ke sini tidak akan punya result yang signifikan dalam hidupnya. Dan tidak akan maksimal potensinya, that's the thing. Tidak akan ada keahlian yang benar-benar dia banget gitu loh. Tidak akan menjadi spesialis di dalam satu hal. Bukankah kita tahu dari seorang yang terkenal bela diri gitu ya. If I'm not mistaken, okay. Sedangkan orang-orang yang pintar berantem, latihan banyak sekali jurus ini, bisa tendang, bisa mukul segala macam. But this one guy, prinsipnya luar biasa. Bruce Lee mengatakan, aku akan pakai satu jurus aja, tapi satu jurus itu aku akan latihan 1000 kali. Aku akan tendang 1000 kali. That's why his kick is killing. Nah, di area hidupmu, mana potensi yang tidak terkalahkan? Mana potensi yang cuman kamu yang bisa jurus itu? Mana potensi yang orang lain tidak bisa gantikan? Anda pasti gak mau dong hanya jadi rata-ratanya banyak orang. Istilahnya kalau orang bisa konsepkan sebuah dekor di level 1 sampai 10, 5, ya kamu di 6. Terus orang kalau misalnya make upin, kamu di level orang-orang rata-rata 5, kamu juga 6. Lah kalau seperti itu you do so many things and it's not significant. Is that what you want? Saya percaya itu bukan yang Anda mau. Untuk itu Anda perlu fokus mengelola satu bidang dan graduate lah di hal itu. Learn and finish and graduate. Learn and finish and graduate. I encourage you young people. Setialah, mengelolalah apa yang sudah dikasih sebagai kelebihanmu, biarlah itu menjadi kelebihan yang orang lain, yang kamu melebihi atas rata-rata. Kamu bukan hanya sama average seperti orang lain, bersama dengan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, bersama dengan Tuhan. Kamu di atas rata-rata dan kamu menjadi orang kuncinya. Yang percaya katakan amin. So that's the first thing I want to encourage you. Finish what you have started. Selesaikanlah apa yang kamu sudah mulai. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan orang yang punya 5 talenta itu mengerjakannya. Dia menjalankannya dan dia beroleh hasilnya 5 talenta. Dan hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu bukan punya kita. Sedangkan kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Dan kita hidup ini untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan di bumi, apa yang kita tabung di bumi, itulah yang kita tabung di surga. Amin. Sehingga apa yang kita kerjakan dan apa yang Tuhan berikan, apakah kita mengelolanya untuk kerajaan Tuhan? Atau kita mengelolanya untuk kerajaan sendiri? Sehingga waktu Tuhan datang kembali, waktu Yesus datang kembali dan mengadakan perhitungan. Jangan sampai kita ditemukan terlalu sibuk mengelola dan membangun kerajaan sendiri. Terlalu self-centered. Kita belum melayani kerajaan Tuhan. Kita belum mengasihi orang lain. Kita belum mendahulukan orang lain. Saudara, Tuhan akan mengadakan perhitungan loh sama kita. Apa yang diberikan, itu semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan. Kita harus kelola. Tapi this man yang punya 1 talenta itu, dia begitu self-centered. Dia main aman, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia punya 1 talenta itu, dia gali lubang, dia kubur. Dia gak mau melakukan apa-apa tentang hal itu. Dan dia bilang, waktu tuannya kembali dan tuannya tanya dan perhitungan dengan 3 hamba ini. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ayat yang keberapa tadi itu, 19 ya kita baca. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sebelum kita masuk kepada hamba yang ketiga yang punya 1 talenta ini, saya pengen highlight sebentar pekerjaan baik yang dilakukan oleh 2 hamba pertama ini. Yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Mereka memperoleh hasilnya. Dan mereka memakai waktu itu baik. Karena sewaktu Tuhan Yesus datang dan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Hanya Bapa yang tahu, kita juga gak tahu. Hari esok waktu kita itu times up-nya kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Untuk itu berhati-hatilah dengan waktu yang diberikan. Karena itu adalah talenta yang Tuhan kasih. Selain daripada kita menyelesaikan dan fokus dengan kelebihan kita, menyelesaikannya dan tidak separoh-separoh. Satu hal yang kita harus setia itu adalah waktu. Karena setiap orang diberikan 24 jam. Kamu mau punya kuasa, punya uang sebanyak apapun, satu hal, semua orang sama rata mencicipi 24 jam. Di masa muda ini, jangan sia-siakan waktumu. Di masa muda ini, jangan biarkan satu hari berlalu begitu saja tanpa engkau kelola dan invest dengan bijaksana. Sewaktu saya tanya anak-anak yang kalau udah grade 9 atau 10, 11, 12 ya, yang sudah mau masuk kuliah. Nanti mau kuliah apa? Nggak tahu. Kamu pengen jadi apa? Belum kepikiran. Atau yang sudah kuliah habis gini mau interview dan pengen kerja di mana? Lihat deh. Bertanggung jawablah dengan jawaban yang seperti itu. Sewaktu kamu katakan nggak tahu atau nanti belum mikir. Do you know time is ticking while everyone else in the world, semua orang lagi ada di dalam race-nya. Dan ada orang yang as
if I can rewind time, ada orang yang mengatakan seandainya, ada orang yang menyesalinya, ada orang yang sudah di usianya yang lebih tua dari Anda yang mengatakan seandainya aku bisa kembali muda. Anda masih muda, jangan sia-siakan waktumu, jangan anggap muda itu belum ada resiko dan belum perlu mengambil keputusan apa-apa. Justru sejak mudalah, justru di usiamu sekaranglah semakin the earlier you start, the better, the more prepared you are. The better prepared you are. Semakin mudalah kamu semakin bisa mempersiapkannya. Semakin kamu bisa memikirkannya dengan waktu yang ada. Jangan sampai kamu terjebak dan sudah ada di momen itu. Sudah harus pendaftaran, sudah harus deadline-nya masuk di universitas mana. Dan it leave you with no choice dan kamu hanya memilih yang sempat aja. Yang menerima aja. Kalau kamu bisa mempersiapkannya lebih jauh dengan pilihan yang lebih banyak dan pemikiran yang lebih matang. Kenapa kamu mau membuat dirimu with no choice? Kenapa kamu mau terjebak di sebuah keadaan yang selalu kamu harus urgent? Akhirnya kamu gak punya pilihan. Janganlah hidup ini selalu diperhadapkan dengan urgent. Karena yang important gak pernah dikerjakan. Karena waktu ada waktu itu gak dihargai. PR-nya gak dikerjakan. You know when you do the important things, kamu bisa melihat value-mu apa, goal yang mau di-achieve apa. Kamu bisa dengan pemikiran yang matang membuat sebuah perencanaan. Tapi kalau urgent, it requires your attention immediately. Itu perlu perhatianmu saat itu juga. Saat itu juga. Saat itu juga kamu harus ambil keputusan. Dan Anda tidak bisa terlalu menimbang-nimbang lagi dan seolah-olah seperti gak punya pilihan, kamu harus ambil keputusan. Ayo kita lebih bertanggung jawab sama waktu yang ada. Pikirkan dan banyak melihat industri-industri yang ada. Kesempatan dan lapangan kerja itu seperti apa. So you have the idea. Nanti ke depannya bukan soal kamu mau ambil jurusan apa. Karena di dunia ini jurusan itu macam-macam. Kamu mungkin nggak tahu juga ternyata ada jurusan ini. There are like hundreds and thousands of major that probably you have no idea. Untuk itu jangan batasi hanya dengan oh ya mungkin gue ambil bisnis lah. Gue ambil psikologi lah. Tahu nggak di dalam bisnis itu breakdown to hundreds of emphasis major that you probably have no idea. Gimana dong caranya? Cari tahu. Gali supaya potensimu itu bisa hit the eyeball. Supaya bisa tepat sasaran, kena target. And you can become the best version of yourself. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri dan kamu gak salah major. Kamu bisa gali dengan waktu yang ada gak di waste. Lihat di industri, lihat orang kerja, lihat ada kesempatan dan lowongan yang seperti apa. Kamu lihat, oh ternyata ya di dalam bisnis itu ada kesempatan seperti ini. Oh ternyata hari-hari ini yang diperlukan adalah ini. Dari junior high, as early as possible, prepare. Because it's your future, invest your time well. Jangan sia-siakan dan menganggap itu adalah urusan nanti kalau udah usia berapa. If you want a bright future, kamu sendiri menimbang-nimbang. Orang yang kalau investnya dan menaburnya dengan lebih berusaha, maka mereka pun akan menuainya dengan lebih signifikan. Tapi orang yang enggak invest dan hanya with no choice, maka nanti future-nya random and you don't want that. Mau kan potensinya maksimal? Untuk itu cari tahu, plan sejak junior high, sejak senior high. Lihat, aku nanti mau di industri itu dan aku mau bekerja seperti ini. Baru setelah itu kamu cari majornya apa, pasti ada. Jadi jangan hanya, oh ya, you know, life goes on. Orang kalau udah selesai high school, ya harus kuliah. Orang kalau selesai kuliah, ya oke, harus cari pasangan hidup, menikah. Orang kalau udah menikah akan sibuk untuk gedein anak, udah gedein anak. You know, you see life as just average yang cuman harus dilewatin. Padahal
Di setiap musim hidupmu, sepenggal demi sepenggal, Tuhan mau Anda berbuah lebat dengan potensi maksimal dan terus ada potensi-potensi yang baru. Aren't you excited? Bukankah Anda antusias untuk terus naik level? Jangan settle dong hanya untuk biasa-biasa. Jangan settle dong hanya ngelewatin dari usia ke usia seperti itu aja. Karena engkau dimaksudkan untuk bersinar terang seperti bintang. Engkau dimaksudkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Engkau dimaksudkan untuk ditempatkan di posisi. It's not ambisi ya untuk punya title, jabatan atau posisi. Tapi dengan kedewasaanmu, posisi dan pengaruh yang Tuhan kasih, maka engkau akan membawa banyak orang untuk kenal sama Tuhan Yesus. Amin, amin. Rencanakan dari sekarang, jangan sia-siakan waktu. Tanpa Anda sadari, switch your screen time to time to do your passion. Kalau memang screen time-nya untuk scroll information and to add knowledge, then go ahead. Tapi kalau screen time kamu hanya eye candy, looking at what you like and it's okay to rest. Tapi kalau engkau terlalu lama bermain game, engkau terlalu lama menonton serialmu, engkau terlalu lama entertain yourself with adding no values, nanti itu adalah pertanggungjawabanmu di hadapan Tuhan oleh waktu yang diberi, apa yang engkau sudah lakukan. Jangan sia-siakan. Atur baik-baik, kalau waktunya tidur, tidur. Atur baik-baik, kalau waktunya bangun, bangun. Jangan dibalik, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Saatnya beraktivitas, Anda nggak beraktivitas. Saatnya istirahat, Anda nggak istirahat. Prioritaskan baik-baik. Kita jangan dulu boro-boro pengen sukses, pengen ini. Tapi kalau kita nggak bisa setia dengan waktu, kita nggak bisa mengelola dengan baik setiap hal adil yang Tuhan kasih yaitu 24 jam. Maka kita jangan ngomong tentang mengembangkan potensi. Setia dulu dengan itu. 5 talenta, 2 talenta. Waktu tuannya datang, mereka katakan, aku sudah kembangkan. Ini 5 talenta, aku beroleh 5 talenta lagi. 2 talenta, aku beroleh 2 talenta lagi. Saya dorong para CGL khususnya. I encourage you every CGL. Bukan masalah kita mengejar supaya nanti kita jadi coach dan menjadi jenjang pelayanan, sebuah karir jabatan, bukan seperti itu. Tapi kalau Anda dipercayakan jadi CGL, selain daripada Anda berbicara kehidupan kepada anak-anak CG, memperhatikan mereka, mengasihi mereka, memberi makan kepada mereka, memastikan mereka bertumbuh. Ada satu hal yang kamu harus pertanggungjawabkan juga. Apakah engkau juga nantinya akan membangkitkan pemimpin berikutnya? Karena itu adalah hasil, itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Apakah engkau menjadi orang yang seperti 5 talenta ini, 2 talenta ini. 5 Tuhan, ini aku kembalikan 5 lagi. 2 aku kembalikan lagi 2. Coach, apakah engkau mau dan rindu? Kamu punya 5 CGL. Engkau punya personal relationship with one by one. Bersama dengan Tuhan. You vision, you envision. Kamu lihat orang-orang yang di bawahmu, yang kamu pimpin. CGL-CGL ini dan kamu percaya CGL ini masing-masing akan membangkitkan satu orang. Nantinya dari 5 CGL, Tuhan aku akan persembahkan 5 CGL baru yang lainnya. Sehingga ada 10 CGL. Ini bukan tentang for sure. Kalau ini untuk kerajaan Tuhan, enggak ada agenda pribadi. Bukan sebuah achievement pencapaian untuk motivasi pribadi semata-mata. Tapi sewaktu orang dibangkitkan jadi pemimpin, orang ini hidupnya akan berubah. Dia nggak akan lagi memusingkan kepentingannya sendiri. Karena jadi pemimpin itu adalah membangkitkan orang lain. Jadi pemimpin itu adalah bring the best out of someone. Jadi pemimpin itu envision orang itu bisa jadi apa. Sebelum orang itu bisa melihat, pemimpin sudah bisa lihat terlebih dahulu. Kelolalah talenta itu, high coach, high CGL. Bangunlah hubungan dengan orang-orang yang Anda pimpin. Sponsor juga setiap dari kita. Sesuai dengan kesanggupannya.
sesuai dengan porsinya. Sponsor, jangan berpikir CGL aja yang perhatikan. Kan gua cuma salah satu dari membernya. Atau member juga. Kan bukan tugas gua kan bukan pemimpin. Kalau Anda berpikir demikian, Anda akan menghalangi bagaimana Tuhan itu sebenarnya sudah mempersiapkan perkara yang lebih besar. Setialah dengan perkara yang lebih kecil. Karena waktu hamba ini kembalikan 5 talenta. Tuhannya sangat senang dan katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Baik dilihat atau tidak dilihat. Baik kamu sponsor atau kamu member sekalipun. You know, your integrity dan attitude itulah yang menentukan siapa dirimu. Bukan jabatan yang diberikan dan title yang diberikan. Sponsor bisa punya mental CGL. Member bisa punya mental coach. Why not? Why not? Kalau memang Anda bisa adopsi yang besar, maka setialah melakukan itu. Walau itu tidak dilihat. Karena Tuhan melihat kalau engkau setia dengan perkara kecil. Engkau melakukannya dengan penuh fokus. Tiba waktunya Tuhan akan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Karena baik dan setia perbuatanmu. Kerjakanlah dengan waktu yang ada. Perhatikan mulai, ayo sponsor. Ambil beban CGL-mu. Barengi CGL-mu. If you say I support you, ayo buahkan di dalam tindakan. Pakai waktumu untuk perhatikan member yang lain. Tanya mereka inisiatif. Atau bilang sama CGL, nanti ya waktu video call CG dengan semuanya, boleh gak saya yang berdoa? Atau kamu inisiatif sendiri, tanya teman-teman yang ada di CG. Tanya, ada yang bisa saya bantu doa gak? Pakailah waktumu untuk maksimal potensimu. Supaya gak pasif dan menunggu sampai waktunya untuk ditunjuk. Kamu nanti ini ya, kamu nanti ini ya. Pakailah waktu yang dengan baik, perhatikan orang. Karena itu hukum yang terutama, kasihilah Tuhan yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kalau engkau melayani dalam kerajaan surga, kita jangan ngomong pelayanan di gereja dulu. Tapi pelayanan itu adalah sebuah kehidupan, adalah sebuah lifestyle. Dan pelayanan yang terutama adalah melayani sesama. Apakah kamu sudah melayani sesama? Sebelum kita berbicara tentang talenta dan bakat-bakat keahlian, ada satu hal yang kita juga pertanggungjawabkan selain daripada waktu yang kita kelola baik-baik, yaitu belas kasihan kita kepada orang. Apakah kita melakukan sesuatu? Belas kasihan kepada orang, punya hati dan beban kepada orang lain, itu enggak perlu kemampuan, itu perlu hati. Do you care about others? Setialah dengan perkara kecil. Dari komunitas yang ada, kita ini dilatih untuk nantinya menjadi orang-orang yang membawa dampak di masyarakat. Mulai dari komunitas CG. Jadi yang belum bergabung CG, di dalam komunitas ini setiap orang saling mengasah dan diproses Tuhan dan diberi kesempatan untuk bertumbuh. Diberi kesempatan untuk memberanikan diri. Diberi kesempatan untuk nggak pasif, untuk jadi aktif. Diterima apa adanya. Jadi Anda yang belum ada di dalam komunitas ini, ayo jangan tunda-tunda lagi because time is ticking. Do not wait another day. Jangan tunda lagi 1 hari. Jangan nanti lagi, jangan pikir-pikir lagi. This is the best time. Join in this community. Karena di situ akan banyak kesempatan untuk engkau menggali potensimu. It's the best place untuk mengembangkan potensimu. Yes, amin. I believe I'm speaking to your heart right now. Nanti ada pengumuman, ada nomornya kalau bisa dihubungi. Bukan kalau bisa dihubungi. Hubungi ya, hubungi. Dan kita akan segera follow up untuk kita bisa sama-sama bertumbuh. Nah, apa yang terjadi dengan hamba yang punya 1 talenta ini? Let's look at his attitude. Dia bilang begini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba ini dipanggil dengan sebutan jahat dan
malas. Jahat itu adalah hatinya. Malas itu adalah hasil dari hatinya dan tindakannya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Orang ini menguburkannya dan tuannya itu bilang, kalau lu gak mau jalanin ya lu kasih orang yang jalanin. And I can see this man is filled with hatred. Orang ini kepahitan. Orang ini kecewa sama tuannya. Orang ini mungkin ya waktu dikasih 1 dia ngeliatin lain 5, 2 kenapa gua 1. Ada orang yang kepahitan sama pemimpinnya karena dia gak dipilih. Ada orang yang tawar hati karena kok kesempatan gak kunjung tiba untuk saya. Kok sepertinya orang lain lebih dipercaya. Yang lain dikasih 5, 2 kenapa gua 1. Sewaktu Anda kecewa, Anda tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu ada waktunya menurut kesanggupannya. Dan kemudian you try to fit in other people's shoes, you not going anywhere. Anda tidak bisa dengan harapan dan ekspektasimu memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Untuk memberikanmu 5. Karena itu bukan kesanggupanmu. Dan hamba ini kecewa. Dan dia dipenuhi dengan kepahitan. Dan dia bilang, Tuhan ini adalah Tuhan yang kejam. Tuhan ini meminta hasil kalau nggak menabur. Dan dia memilih untuk menguburkannya. Jangan ada akar kecewa di dalam hatimu. Jangan ada akar kepahitan di dalam hatimu. Because that will make your life rotten. Itu akan membuat hidupmu membusuk. Itu akan mematikan potensimu. Dari hati dan dari hati yang kecewa, itu akan mengeruhkan seluruh area kehidupanmu. Yang mengakibatkan hamba ini jadi jahat. Suatu hamba ini jahat dan dia punya kepahitan, dia menjadi malas. Jangan sampai waktu kita kecewa dengan pemimpin, dengan orang yang kita harap memberikan kita kepercayaan tapi gak kunjung datang. Terus akhirnya kita mundur dari pelayanan. Ya sudahlah, dia terus yang ditunjuk bukan gua. Gak usah datang lah, gak mau lagi berpartisipasi, gak mau lagi ikut memberikan masukan. Kemudian menarik diri dan kemudian tidak mau melakukan apa-apa. Dan Tuhan mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Malas itu gak tiba-tiba sih, tapi malas itu dari hati. Kenapa bisa malas? Karena hati tidak termotivasi. Kenapa hati tidak termotivasi? Karena ada kecewa. Karena Anda tidak punya harapan. There's nothing you looking forward to. You are disappointed and you choose to be bitter. Come on, let's get out from that situation. Keluarlah dari keadaan itu. Jangan lagi Anda ada dan hidup di dalam kekecewaan. Kekecewaan yang sebenarnya tidak ada alasannya untuk Anda kecewa. Anda cuma melihat hari ini belum datang sesuai dengan harapan. But you know what? Tuhan itu sudah ada di depan dan Tuhan itu tahu masalahnya. Saya mendengarkan seorang kesaksian anak muda yang dia berharap di awal tahun ini dia membuka tempat prakteknya. Tapi dari Januari ada aja halangannya. Ada aja ada aja urusan yang gak beres. Sehingga klinik yang dia mau buka Januari gak jadi, Februari gak jadi. Awalnya dia bilang, Cece boleh gak nanti doain klinik saya bulan Januari. Iya belum jadi. Akhirnya dia juga down. Loh kenapa ya sampai hari ini? Apakah Tuhan tidak berkehendak ya untuk saya buka klinik ini? And you know what? Saat bulan April dan dia melihat dengan keadaan yang terjadi di dunia ini. Dia mengucap syukur dan dia katakan, it's a blessing in this guys. Dan Tuhan sudah ada di bulan April waktu saya di bulan Januari. Dan Tuhan sudah tahu masalahnya. Dan Tuhan sedang menjaga saya. Tapi pada saat itu saya cuma lihat, kenapa sih saya belum mendapatkan izinnya. Kenapa sih belum buka. We see problems. Tapi Tuhan lihat waktu yang indah.
yang menjaga dan melindungi kita. Dan dia katakan, aku bersyukur seandainya kalau aku sudah buka di bulan Januari. Bulan April ini saya harus stop dan saya harus mengikuti himbauan pemerintah. Dan tempat yang saya buka itu adalah di mall. Gimana saya harus bayar sewanya? Kalau tidak ada pemasukan sama sekali, pasti akan berat sekali. Saya harus meneruskan, gak tahu sampai kapan. Jadi puji Tuhan, you know God is always ahead. Tuhan selalu ada di depan kalau Tuhan percayakan 1 talenta karena Tuhan tahu kesanggupanmu. Kalau Tuhan kasih 2 karena Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau Tuhan kasih 5 karena Tuhan tahu waktunya untuk ini dan waktunya untuk itu. Percayalah, memilihlah untuk percaya. Memilihlah untuk tetap melekat pada pokok anggur itu. Jangan memilih untuk memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Jangan memilih untuk kecewa. Memilihlah untuk percaya. Jangan ada kepahitannya. Jangan ada kecewa ya. Lihat baik-baik. Sewaktu Anda percaya dan meminta Tuhan mengelola potensimu. Slow but sure. Iya dan amin. Kamu akan menjadi indah tepat pada waktunya. Dan Tuhan katakan kepada hamba yang malas dan jahat ini. Biarlah sudah seharusnya, ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maksudnya begini, orang yang mengelola dengan baik, setia dengan perkara kecil, maka kepadanya akan ditambah-tambahkan. Tapi orang yang diberikan tidak mengelolanya dengan baik dan tidak menghasilkan apa-apa, maka daripadanya semua akan diambil dan diberikan kepada yang punya. Marilah kita takut dan gentar. Agar apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita kembalikan. Kita bawa di dalam kerajaan Tuhan hasilnya. Karena apa yang Tuhan percayakan itu bukan milik kita. Itu dipinjamkan sementara untuk kita. Buat teman-teman yang belum melakukan, yang belum bergerak untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan di dalam kerajaan Tuhan. Baik itu pelayanan, baik itu memperhatikan orang lain. Ini saatnya Tuhan sedang berbicara kepada hatimu. Jangan lagi kamu menunda-nunda. Sekecil apa kamu bisa memulai, mulailah. There is always a first step. Do not waste your time. Sewaktu kamu memulainya, setialah sampai itu membuahkan hasil. Dan kamu bawa dan kamu persembahkan di hadapan Tuhan. Saya percaya pemimpin-pemimpin yang ada, sponsor, CGL dan coach, kalian akan melihat generasi ini dibangkitkan. Kalian akan melihat bahwa anak-anak muda, everyone can lead. Kita sendiri berdoa di hadapan Tuhan dan minta, aku punya 5, aku mau menghasilkan Tuhan dan aku mau kembalikan untuk kemuliaan namamu. Aku punya 2, aku punya 1, jangan kubur talentamu ya. Jangan kubur talentamu, tapi mintalah supaya hasilnya ini benar-benar bersama dengan Tuhan berbuah-buah lebat dan terus menerus tidak berhenti-henti. Amin. Tundukkan kepala, saya mau ajak kita berdoa dan terima praise and worship bisa maju ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam setiap kami ada talenta dan ada potensi. Tidak ada satu orang pun yang dibiarkan tidak punya apa-apa. Setiap dari kami minimal kami punya 1 kelebihan yang orang lain enggak punya. Dan aku berdoa Tuhan supaya anak muda ini Engkau bantu di dalam doa dan persekutuan dengan Engkau. Mereka bisa menemukan potensi itu Tuhan. Dan Tuhan, anak-anak muda ini mereka dipanggil bukan hanya untuk jadi biasa-biasa. Mereka bukan hanya menjadi average. Tapi Tuhan menetapkan di dalam hidup mereka untuk menjadi orang yang di atas rata-rata. Orang yang potensinya bersinar sedemikian rupa. Keahlian-keahlian mereka yang mereka pegang menjadi begitu tajam. Sehingga hanya mereka yang bisa melakukannya. Dan Tuhan,
Hamba juga berdoa di akhir daripada seri mengembangkan potensi, memaksimalkan potensi. Akan muncul talenta-talenta yang baru. Sewaktu mereka setia mengerjakannya Tuhan. Di waktu yang ada mereka setia invest wisely. Mengelola waktu mereka, tidak menyanyiakan waktu mereka. Each day I pray, they are closer to their goal. Atau mereka bahkan mencapai apa yang sudah menjadi kerinduan mereka. Apa yang mau mereka pelajari, mereka bisa memasternya dengan baik. Bahkan I speak in the name of Jesus. Ada talenta-talenta baru. Ada gift baru yang Tuhan curahkan dalam hidupmu. Ada kemampuan-kemampuan yang kamu tidak pernah bisa lakukan sebelumnya. Tuhan berikan di hari-hari ini. Sehingga bertambah-tambahlah karunia, bertambah-tambahlah talentamu. Setialah dengan perkara kecil. Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Ayo kita sama-sama yuk. Datang hampiri Tuhan. Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Hidupku menjadi jawaban. Amin. Biarkan hidup kami menjadi jawaban buat orang-orang. Biar setiap pemimpin-pemimpin di tempat ini membawa Tuhan Yesus dalam kehidupan orang banyak. Kami mau bercahaya Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak muda di dalam mereka mengerjakan potensinya. I pray for God's favor upon them. Biarlah Engkau menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Dan aku berdoa mereka dipertemukan in a divine timing, in a divine moment, with a divine connection in the name of Jesus. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, tapi setiap waktu yang mereka kerjakan dan kelola, setiap harinya satu langkah lebih dekat dengan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Haleluya, bersinarlah seperti bintang, bagaikan bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Saya minta singer bisa nyanyikan dengan lembut. And I want to pray for you. Tuhan,
Aku berdoa, install kacamata angle yang dilihat dengan cara Tuhan, kacamata dari Tuhan, kacamata surga. To see what they can become. Untuk melihat bersama dengan Tuhan, mereka bisa ada di dalam a new whole level. Di dalam level yang berbeda. Bukan diri mereka yang sekarang, tapi berada di dalam sebuah level di mana janji Tuhan, pemakaian Tuhan dalam hidup mereka. Right now in the name of Jesus. Hora makarandaya syaka bakaradaya warabo. I speak with faith. Horandaya syaka bakaranda. Engkau melihat dengan cara Tuhan melihat. Engkau percaya dengan kacamata Tuhan bahwa Tuhan akan membawa engkau terbang tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Hora karandaya syeke bakarandaya warabo. Horanda kaya warabo. Generasi yang bangkit di tengah-tengah angkatan anak muda ini. Yang mengatakan Allahku dahsyat. Yang potensinya begitu maksimal tapi tidak membangun kerajaan sendiri. Anak muda yang mengadopsi kerajaan surga, melayani Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak melihat kepentingannya sendiri, tidak melihat pujian yang sia-sia yang datangnya dari dunia ini, tapi tahu sewaktu Anda berhadapan dengan Tuhan Sang Pencipta, Tuhan tanya, apakah engkau sudah menceritakan perbuatan baikku kepada orang-orang? Apakah engkau sudah menceritakan kabar baik kepada keluargamu? Orang-orang yang juga Tuhan kasihi sedemikian rupa. Tuhan Yesus juga mati bagi mereka di atas kayu salib. Kerjakanlah PR utamamu, yaitu membawa kabar baik kepada orang banyak. Maka lihatlah Tuhan yang menyertaimu akan membawa engkau semakin tajam di dalam potensimu. Apapun profesimu, engkau dipanggil sebagai penjala manusia. Engkau dipanggil untuk memenangkan jiwa-jiwa sampai kepada ujung bumi. Kabarkan kabar baik. Taruh tanganmu di hatimu, katakan aku mau Tuhan. Ora bakaradaya syeki bakaradaya warabo. Pakai hidupku Tuhan untuk membawa kebaikan kemurahanmu kepada orang banyak. Ora daya syakaradadadadadadadada. Ora bakaradaya warabo. Biarlah rohmu sekali lagi dibakar. Agar apa yang kau kontribusikan, apa yang kau tabur. Apa yang engkau tabur di bumi ini, apa yang engkau tabung di bumi ini adalah upahmu di surga. Hora bakarandaya sekeke bakarad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 a. Hori bakarandaya warabo rabarabarabarabarabarabarabarabara. Hora bakarandaya warabo. Aku perkatakan visi Tuhan right now in your life. Download the new vision from heaven. Download the new strength from heaven upon your life. Receive. 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 Naik level. Increase. Dan aku berkatakan percepatan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang ada di tempat yang strategis menjadi orang kunci. Tuhan bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Di angkatan ini, di generasi ini. Tuhan bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bermegah dalam Dia, menjadi saksi kemurahan Tuhan dan menceritakan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Oh, sampai selamanya aku bersinar, aku bersinar. Jadikan kami bintang-bintang-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
Aku rindu Tuhan hidupku membawa kemuliaan bagi nama-Mu sampai selama-lamanya. Biarlah roh-Mu yang di dalamku, roh-Mu yang menghanguskanku, selalu membakar aku untuk terus berapi-api mengerjakan kehendak-Mu, maksimal di dalam potensiku, dan mengerjakannya dengan hati-hati dan dengan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu berjaga-jagalah dan selalulah datang kepada Tuhan dan tanya, is this what you want, God? Dan selalulah memikirkan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Dan lakukanlah apa yang Yesus akan lakukan supaya engkau semakin serupa dengan gambar dan rupanya. Angkatlah kedua tanganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkaulah umat pilihan, engkaulah imamat rajani. Oh haleluya, biarlah hidupmu tidak biasa-biasa, tapi hidupmu memuliakan nama Tuhan menjadi bintang-bintang. Kalau kamu jadi dokter bukan dokter yang biasa. Kalau kamu menjadi terapis, kami bukan jadi terapis yang biasa. Kalau kamu jadi entrepreneur, bukan entrepreneur yang rata-rata. Tapi diberkatilah engkau menjadi orang yang di atas rata-rata. Engkau menjadi orang kunci, orang yang menginspirasi, orang yang membawa berkat. Jadilah pemimpin-pemimpin di mana Tuhan letakkan hidupmu dengan penuh kasih, damai, sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah akan bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you.